apa yang kalian pikirkan jika lahir di dunia, tetapi nasibmu sudah ditentukan sejak hari pertama. Siapa temanmu, pekerjaanmu, bahkan siapa yang boleh kau sentuh, semuanya diatur oleh sebuah sistem kuno yang bertahan ribuan tahun. Itulah sistem kasta di India, salah satu struktur sosial tertua di dunia. Dari para pendeta bijak yang dianggap suci, ksatria pemberani di medan perang, pedagang yang menggerakkan roda ekonomi, hingga pekerja yang membanting tulang di bawah terik matahari, setiap orang punya tempatnya sendiri. Tapi, sistem ini bukan hanya tentang peran, melainkan juga tentang batasan yang sulit dilampaui. Sebuah warisan dari kisah purba dalam Rig Veda, kitab suci tertua Hindu, yang masih membekas hingga hari ini. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Sistem kasta di India adalah salah satu struktur sosial tertua di dunia. Berdasarkan dari Eastern Dawn menyebutkan jika sistem kasta berakar lebih dari 2000 tahun lalu. The origins of the caste system go all the way back to around 1500 BC, when the Indo-Aryans migrated into the Indian subcontinent. Asal-usulnya tercatat dalam Rig Veda, kitab suci Hindu tertua. Di sana diceritakan kisah Purusha, manusia kosmik yang tubuhnya menjadi sumber penciptaan tatanan sosial. Dari kepalanya lahirlah Brahmana, pendeta dan guru yang menjaga ilmu. Dari lengannya muncul ksatria, prajurit dan raja pelindung rakyat. Dari pahanya terbentuk Vaishya, pedagang dan petani penggerak ekonomi. Dan dari kakinya lahirlah Shudra, pekerja dan pengrajin yang melayani golongan di atasnya. Awalnya, pembagian ini dimaksudkan untuk mengatur peran, bukan menindas. Tiap kasta memiliki tugas dan kehormatan masing-masing. Namun, seiring waktu, aturan itu mengeras, menentukan pekerjaan, pasangan hidup, bahkan lingkaran pergaulan. Sistem kasta menjadi bagian dari identitas budaya India. Dalam upacara keagamaan, tiap kasta punya peran khusus. Dalam perdagangan, kelompok tertentu menguasai pasar. Dalam peperangan, hanya kasta prajurit yang memimpin pasukan. Walaupun pemerintah India secara resmi melarang diskriminasi kasta dan memberi kesempatan khusus bagi golongan rendah melalui kebijakan afirmatif. Tapi faktanya, diskriminasi masih sering terjadi di era modern. The reality is that caste discrimination is still a brutal daily fact of life in modern India. Let's start with education. Dalits and other lower caste students are regularly bullied in schools. Dari kisah Purusha hingga kebijakan modern, sistem kasta adalah warisan yang membentuk sejarah India. Sebuah tradisi yang masih mencari tempatnya di dunia yang terus berubah. Di puncak sistem kasta India kuno, Brahmana menempati posisi tertinggi. Brahmins, at the top of the caste ladder, were traditionally priests, scholars, and keepers of sacred knowledge. Revered as spiritual guides, they held immense social influence. Mereka bukan sekadar pendeta, tetapi juga guru, penasihat raja, dan penjaga ajaran suci Weda. Sejak kecil, anak-anak Brahmana dibesarkan dengan disiplin rohani yang ketat. Mereka mempelajari bahasa Sanskerta, menghafal mantra, mempelajari filsafat, hukum, dan ritual keagamaan. Tapi di era modern, banyak Brahmana yang beralih profesi, seperti yang dijelaskan oleh The World Wanderers. While many modern Brahmins have moved into professions like law, medicine, and academics, the perception of privilege remains. Menjadi Brahmana bukan hanya soal kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Mereka dipercaya sebagai jembatan antara manusia dan para dewa. Setiap kata yang diucapkan diyakini memiliki kekuatan spiritual, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Salah dalam melaksanakan ritual, akibatnya bisa memengaruhi seluruh komunitas. Meski tak memegang senjata seperti ksatria, pengaruh Brahmana mampu mengubah jalannya sejarah.
Raja bijak selalu mendengarkan nasihat mereka sebelum memutuskan perang atau damai? Hubungan ini menciptakan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebijaksanaan spiritual. Namun, kehidupan Brahmana penuh pengorbanan. Mereka diharapkan hidup sederhana, menjauhi kemewahan, dan mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan serta pelayanan spiritual. Banyak kisah menceritakan Brahmana yang menolak hadiah besar demi menjaga kemurnian niat. Hingga kini, warisan Brahmana tetap hidup. Ajaran mereka tentang moralitas, pengendalian diri, dan pencarian kebenaran menjadi inspirasi. Di bawah Brahmana, berdirilah para kshatriya, kaum bangsawan dan prajurit yang menjadi perisai kerajaan. Menurut Britannica, mereka adalah penguasa dan pelindung rakyat. Bayangkan, raja, pangeran, dan ksatria yang hidup untuk menjaga keadilan. The Kshatriyas were the traditional warrior and ruling class, kings, soldiers, and aristocrats who wielded power and protected society. Sejak kecil, anak-anak ksatria sudah ditempa keras. Basham mencatat, mereka belajar seni perang, berkuda, memanah, hingga strategi militer sejak usia sangat muda. Kehormatan adalah napas mereka dan keberanian harga mati. Tapi, apakah mereka berkuasa mutlak? Ternyata tidak. Dalam Manusmriti dijelaskan bahwa kshatriya wajib menghormati Brahmana, para penasihat spiritual, dan hukum kerajaan. Hubungan ini ibarat dua sisi mata uang. World History Encyclopedia menyebutnya sebagai simbiosis antara kekuatan dan kebijaksanaan. Tanpa perlindungan kshatriya, ajaran suci bisa hilang. Dan tanpa panduan Brahmana, kekuatan bisa berubah jadi tirani. Upinder Singh menegaskan, inilah sebabnya Dharma atau hukum moral menjadi pegangan utama mereka. Kemenangan bukan untuk kesombongan. Peperangan bukan untuk ambisi pribadi. Tugas kshatriya adalah menjaga keseimbangan dan kebenaran. Sebuah misi yang membuat mereka dihormati dari masa ke masa. Di bawah kshatriya, berdirilah kaum Vaishya, tulang punggung ekonomi kerajaan. Menurut Ensiklopedia Britannica, Vaishya adalah pedagang, petani, peternak, dan pengrajin yang menjaga aliran kekayaan serta persediaan pangan. Then, the Vaishyas, the traders, the merchants, the farmers, the stomach of society apparently, feeding the rest with their labor and business. Tanpa mereka, roda kehidupan tak akan berputar. Sejak muda, Vaishya dilatih dalam seni berdagang. The Wonder That Was India, karya A.L. Basham, menjelaskan bahwa mereka menguasai tawar-menawar, membaca peluang pasar, bahkan memahami musim panen. Perjalanan dagang mereka melintasi desa, kota, hingga negeri jauh, membawa rempah, kain, dan logam mulia. Setiap transaksi bukan sekadar soal untung rugi, tapi juga menjaga keharmonisan antar wilayah. Sebagai petani, Vaishya adalah penjaga kesuburan tanah. Upinder Singh dalam A History of Ancient and Early Medieval India mencatat bahwa mereka tahu kapan menanam dan memanen, menjaga ternak, serta memastikan hasil bumi cukup untuk rakyat dan pasukan. Bahkan, pajak yang mereka bayarkan menjadi sumber utama pendapatan negara. Hubungan Vaishya dengan Brahmana dan Kshatriya bersifat saling menguntungkan. Menurut World History Encyclopedia, mereka menyediakan kebutuhan pangan dan dana bagi upacara suci, sementara Brahmana memberi arahan moral dan Kshatriya menjamin keamanan jalur perdagangan. Semua berjalan seperti roda yang saling melengkapi. Namun, profesi Vaishya bukan tanpa risiko. Perjalanan dagang bisa dirampok, panen bisa gagal, harga pasar bisa jatuh. Dan disinilah ketekunan, kecerdikan, serta kesabaran mereka diuji. Di ujung piramida sosial India kuno, berdirilah Shudra, para pekerja dan pelayan yang menopang kehidupan kasta di atasnya. And finally, the Shudras, the laborers, the service providers, the feet, the ones who clean, build, carry, serve. Supposedly the lowest of the four Varnas, they were still part of the system, but always reminded they were at the bottom. Mereka membajak sawah di bawah terik matahari,
membangun rumah, mengangkut barang, dan melayani keluarga bangsawan. Menurut Britannica, Shudra adalah varna terbawah yang memang ditugaskan sebagai pelayan dan pekerja kasar bagi kasta lain. Hidup mereka sederhana, tapi batasan sosial membuat mereka jarang bisa naik derajat. Namun, di bawah Shudra, ada kelompok yang bahkan tidak diakui dalam sistem itu, Dalit. Dalits, once known as untouchables, have historically faced the harshest oppression in Indian society, considered outside the caste system entirely. Investopedia menyebut Dalit sebagai The Untouchables, kelompok yang dipaksa melakukan pekerjaan kotor dan dianggap di luar varna. Mereka membersihkan jalan, membuang limbah, hingga menguliti bangkai. Menurut Human Rights Watch, pekerjaan manual scavenging ini diwariskan turun-temurun, berisiko tinggi, dan sering dilakukan tanpa perlindungan. Bukan hanya miskin, Dalit juga hidup dalam tembok diskriminasi yang tebal. Tak boleh menyentuh kasta lain, masuk kuil, atau makan di meja yang sama. National Geographic menuliskan bahwa diskriminasi terhadap Dalit tetap kuat, terutama di pedesaan, meski Undang-Undang India telah melarang praktik ini. Namun di balik penindasan itu, api perlawanan tetap menyala. Salah satunya melalui B.R. Ambedkar, seorang Dalit yang bangkit melawan diskriminasi. BBC menyebut Ambedkar sebagai tokoh Dalit paling berpengaruh, sekaligus arsitek utama konstitusi India, yang membuktikan bahwa martabat manusia tak bisa ditentukan oleh kelahiran, melainkan oleh keberanian melawan ketidakadilan. Bagaimana pendapatmu? Mau dibahas lebih lanjut tentang kasta Dalit? Coba tulis pendapatmu di komentar. Sistem kasta India telah membentuk wajah sejarah, dari Brahmana hingga Shudra, bahkan Dalit yang terpinggirkan. Kisah ini bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang perjuangan martabat manusia. Masih banyak rahasia dan cerita menarik lain yang bisa kita ungkap bersama. Jadi, kalau kamu suka dengan pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke temanmu, agar makin banyak yang tahu. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu ceritamu bisa jadi bagian dari pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya.